Di sini saya akan membahas mengenai tema pesantren dan juga pencegahan bullying. Berbicara mengenai pesantren nih, pasti teman-teman udah tahu dong, pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam yang ada di Indonesia yang memiliki peran krusial dalam menangani dan juga mencegah masalah bullying loh, dan juga melalui nilai-nilai yang diajarkan dalam pesantren, bentuk-bentuk kayak keagamaan, religiusitas, dan juga moral yang diajarkan dalam pesantren itu sendiri dapat membentuk karakter pada santriwati yang kuat sehingga meminimalisir terjadinya bullying di lembaga pesantren sendiri. Ketika kita berbicara mengenai bullying, pasti kita tahu dong apa itu bullying. Jadi bullying merupakan tindakan agresif atau perilaku agresif yang dilakukan secara berulang kali dengan tujuan menyakiti atau mendominasi orang lain, baik itu secara fisik, verbal maupun psikologis. Dan yang paling sering ketahui bullying itu kan secara fisik itu kayak kekerasan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Kalau misalkan bullying verbal itu merupakan ejekan yang dilakukan hingga membuat korban itu merasa terintimidasi atau merasa tidak nyaman. Sedangkan kita berbicara dampak bullying, dan dampak ini tuh lebih tersorot kepada si korban bullying, karena korban bullying ini tadi tuh bakal ngerasain yang namanya trauma, ketakutan, kecemasan. Bahkan kalau bullying ini tuh tidak ditangani, tidak diatasi dengan baik, akan menyebabkan depresi dan juga masalah kesehatan mental yang sangat serius pada korban bullying itu sendiri. Peran apa sih peran pesantren dalam pendidikan master untuk pencegahan bullying? Jadi yang pertama dulu mengenai keterlibatan pengasuh. Kenapa? Karena kan pengasuh di pesantren itu menjadi teladan, menjadi contoh bagi para santriwati untuk bersikap dan juga berperilaku, sehingga santriwati juga akan menanamkan nilai-nilai Islam yang kuat, dan hal itu dapat mencegah atau meminimalisir terjadinya bullying. Nah, tidak hanya itu, pesantren yang menggunakan kurikulum berbasis karakter itu dapat mengintegrasikan pendidikan karakter di dalam kurikulum itu sendiri, seperti kebiasaan ibadah, habis itu disiplin, dan juga kepemimpinan yang dimana dapat melakukan edukasi mengenai bullying. Nah, lebih dari itu juga lingkungan pesantren ini sendiri nih. Nah, kita pasti tahu dong lingkungan pesantren atau kehidupan pesantren yang penuh dengan nuansa keagamaan maupun religiusitas dapat membentuk kepribadian para santri yang lebih taat, lebih jujur, dan juga lebih santun, sehingga tindakan bullying itu dapat dipastikan tidak akan terjadi kepada para santriwati ketika para santriwati itu memiliki nilai keagamaan maupun nilai moral yang kuat. Tidak hanya itu, bagaimana sih strategi pencegahan bullying di pesantren? Yaitu yang pertama adalah penyadaran. Kenapa dengan penyadaran? Nah, penyadaran ini dilakukan dengan memberikan edukasi kepada santri mengenai bullying itu seperti apa jenisnya, faktornya apa saja, dampaknya bagaimana, dan lebih pentingnya itu edukasi mengenai cyberbullying yang ada di sekitar. Tidak hanya itu, selain memberikan edukasi kepada santri, di sini juga strateginya dengan pembentukan karakter. Seperti apa yang dilakukan? Tentunya di dalam lingkungan pesantren dapat mencegah bullying itu dengan cara menanamkan nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai yang berbasis religi, nilai-nilai yang berbasis moral, dan juga kepemimpinan yang kuat kepada santri agar santri tersebut sadar bahwa tindakan bullying itu merupakan tindakan yang sangat agresif dan dapat merugikan kedua belah pihak. Nah, tidak ada itu, yang paling penting adalah penciptaan lingkungan dengan membangun iklim lingkungan yang kondusif, toleransi, dan juga penuh kesayangan, maka tindakan bullying dapat dipastikan tidak dapat terjadi dalam lingkungan pesantren, sehingga para santriwati dapat hidup dengan tenang, nyaman, dan aman. Lebih daripada itu, bagaimana penguatan nilai-nilai keagamaan dan juga moral dalam mencegah bullying di pesantren? Tentunya dengan pembiasaan ibadah. Seperti kita ketahui, pembiasaan ibadah ini di lingkungan pesantren kan pasti yang namanya sholat berjamaah, mengaji, kegiatan keagamaan lainnya itu dapat memperkuat para imam dan juga moral santri agar tidak terjadinya bullying. Nah, tidak hanya itu, di pesantren juga dilakukan pengajaran akhlak mulia itu pasti banget ya, karena kan pesantren itu menanamkan nilai-nilai atau akhlakul karimah yang baik kepada para santriwati. Nah, dengan mengajarkan pentingnya sifat-sifat terpuji, sifat jujur, rendah hati, dan juga saling menghargai satu sama lain, itu merupakan langkah umum untuk mencegah terjadinya bullying di lingkungan pesantren. Lebih dari itu, keteladanan pengasuh nih, pengasuh pesantren itu menjadi sorotan utama dalam pengamalan nilai-nilai agama dan juga moral. Apabila pengasuhnya saja itu tidak bisa menerapkan nilai-nilai moral yang baik,
bagaimana para santri bisa menerapkan nilai-nilai moral yang ada dalam dirinya secara baik pula, karena pengasuh sejatinya itu menjadi tokoh utama, menjadi sorotan atau menjadi public figure utama dalam lembaga pesantren. Nah, selain daripada itu, ada juga diskusi keagamaan. Jadi diskusi keagamaan di sini tentang strategi dalam mencegah bullying di lingkungan pesantren dengan cara mendorong santri untuk berdiskusi dan memahami terkait makna ajaran agama secara mendalam. Jadinya di sini santri dikenalkan secara mendalam terkait agama-agamanya dan bagaimana orang-orang bullying, ejekan-ejekan yang dilakukan, bentuk tidak baik atau bentuk seksual yang dilakukan kepada teman sebayanya, itu agar bullying ini tadi itu tidak terjadi dan tidak akan merugikan salah satu pihak yang bersangkutan. Nah, lebih daripada itu, pencegahan bullying di lingkungan pesantren ini juga dapat dilakukan dengan keterlibatan guru, pengasuh, ustazah-ustazahnya dan pesantren. Dengan cara seperti apa? Dengan cara memantau, dengan cara menindak, dengan cara memberikan bimbingan konseling bagi santri terkait bullying. Maksudnya bimbingan konseling itu bisa ya dilakukan seperti edukasi tentang bullying itu sendiri seperti apa. Lalu ada juga pengasuh pesantren yang menjadi teladan dalam membangun hubungan interpersonal, memfasilitasi penyelesaian kasus bullying. Jadi ketika ada laporan bullying yang terjadi itu, maka pengasuh dengan segera menyelesaikan kasus tersebut. Dan juga peran santri itu harus saling menjaga, harus saling melaporkan dan mencegah tindakan bullying itu sendiri di lingkungan pesantren seperti itu. Lebih daripada itu, implementasi tata tertib dan sistem reward punishment. Jadi dalam mencegah kasus bullying di pesantren juga itu bisa dilakukan dengan cara pertama tata tertib. Tata tertib ini yaitu menetapkan aturan yang mana jelas banget terkait larangan bullying dan juga konsekuensinya. Tentu dong di setiap lembaga pendidikan tuh pasti ada banget dan juga pasti melarang terjadinya bullying dalam suatu lingkungan tersebut. Yang kedua adalah reward. Reward ini tuh kita tuh mengapresiasi kegiatan atau mengapresiasi perilaku para santri yang berperilaku positif dengan memberikan penghargaan tersebut dan juga mencegah bullying. Santri itu tidak dengan mudah melakukan bullying kepada satu sama lain. Yang ketiga nih punishment. Punishment di sini tuh memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku bullying sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Jadi ketika pelaku ini melakukan bullying kepada santri tingkat rendah, maka punishment yang dilakukan adalah mungkin bisa dengan memberikan peringatan, atau jika terlewat dari itu, punishment yang dilakukan itu bisa di-DO dari lembaga pendidikan. Tidak hanya itu, pencegahan yang bisa dilakukan yaitu dengan memantau dan juga evaluasi berkala. Itu seperti apa? Yang pertama, pemantauan dengan cara mengawasi secara rutin untuk mengidentifikasi kasus bullying dan juga potensi masalah yang paling sering terjadi di pesantren itu seperti apa. Mungkin yang paling sering terjadi adalah bullying terkait verbal, yaitu ejekan-ejekan yang dilakukan para santri yang dimana dilakukan secara berulang kali dengan unsur kesengajaan. Lalu yang kedua adalah evaluasi. Nah, di sini untuk menilai nih efektivitas program pencegahan bullying dan juga melakukan perbaikan yang diperlukan. Maksudnya di sini tuh evaluasi mengenai psikoedukasi cyberbullying seperti apa. Jika perlu diperbaikan, maka hal itu akan dilakukan kembali. Lalu yang ketiga adalah dokumentasi. Nah, dokumentasi ini bukan berarti memotret bullying apa yang terjadi, akan tetapi mencatat serta mengarsipkan setiap kasus bullying yang telah terjadi di lingkungan pesantren sebagai bentuk bahan diskusi. Nah, lebih dari itu, maka di sini tuh kolaborasi aktif terkait orang tua dan juga lingkungan pesantren itu sangat penting karena dapat membangun komunikasi yang baik dengan orang tua santri dan saling menyamakan persepsi. Sehingga kesimpulan yang dapat diambil dari pemaparan materi saya yaitu pesantren memiliki peran krusial dalam mencegah dan menangani bullying dengan penguatan nilai-nilai agama dan juga kolaborasi terkait antara orang tua dan juga para santri sangat diperlukan untuk mencegah bullying di lingkungan